Halo Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Aku yang berumur 23 tahun ini berencana membuka salon khusus perempuan di daerah kota Depok, Jawa Barat. Aku yakin usahaku ini akan berkembang pesat, mengingat kemampuanku ini berbekal dari belajar selama 1 tahun pada salah satu salon ternama di ibu kota. Semua jenis layanan sudah aku kuasai seperti perawatan rambut, tata rias wajah atau make up, perawatan kuku seperti manicure atau pedicure, perawatan tubuh seperti lulur, perawatan wajah seperti facial, dan semacamnya. Intinya, treatment seputar kecantikan. Kalau sebulannya bersih 6 juta, masa kurang Mbak Firda? Bukan masalah kurang tidaknya Mbak Teti, namun aku lebih tertarik sebagai pengelola. Kalau begitu, tunggu 1-2 hari ya Mbak Firda, aku mesti menghitung ulang, kata Mbak Teti. Zaman sekarang, mau mandiri atau mau kongsi sebenarnya sama saja, karena bagaimanapun, skill dan tempat yang strategis adalah yang terpenting. Kalau masalah modal finansial, masih bisa pinjam dari bank atau perorangan asal bunganya wajar. Apalagi aku memiliki beberapa teman yang bisa kujadikan asistenku. Halo Firda, kamu di mana? Ibu mau ngomong, kata ibuku melalui sambungan telepon. Iya Bu, setengah jam lagi nyampe kok, jawabku sambil menyetir kendaraan. Sesampai di rumah, aku langsung mencari ibu. Sambil kupanggil, aku masuk ke kamarnya tapi ternyata kosong. Aku ke dapur juga nggak ada, ternyata beliau dari lantai 2. Gimana Bu? Tanyaku. Barusan ibu lihat, di atas ada 2 cermin yang masih normal. Bingkainya juga nampak kekinian. Kan kamu bisa buat cermin di salonmu Firda, kata ibu. Iya, nanti aku lihatnya ya Bu. Emangnya sudah nggak ibu gunakan lagi? Tanyaku berikutnya. Enggak, Fir. Di kamar ibu kan ada lemari yang ada cerminnya. Jadi yang itu kamu pakai saja ya, jawab ibuku sambil mengambil roti di toples. Sorenya sekitar jam 4, kursi-kursi, korden, dan perlengkapan salon sudah datang diangkut dengan truk kecil. Ada 4 orang bagian angkat barang satu persatu. Koh, nanti ditata sekalian ya sesuai gambar yang saya buat ini, kataku sambil menyerahkan selembar kertas yang sudah aku print warna tentang penataan di ruang ini. Hanya butuh waktu 1 jam, semua barang sudah tertata sesuai yang aku mau, termasuk korden juga sudah terpasang. Makasih ya Koh, kataku pada bos penjual peralatan salon. Iya Mbak, terima kasih juga, kata penjual Tionghoa itu sambil pergi dengan keempat pegawainya. Walah Fir, bagus banget ya kalau sudah diatur seperti itu. Kamu pintar memilih warna catnya, sehingga sesuai dengan semua alat perlengkapan salonmu. Kamu persis bapakmu yang jago dalam hal artistik, ujar ibu panjang lebar. Iya Bu, jawabku pendek sambil kepingin ketawa dengan kalimatnya ibu. Halo Mbak Lasmi, kalau bisa, besok kamu ke tempatku ya. Ajak juga Mbak Wanda, kataku lewat sambungan telepon. Iya Mbak Firda, besok aku bisa dan nanti ku sampaikan ke Mbak Wanda juga, katanya di ujung sana. Setelah aku matikan telepon ini, aku hubungi kakak kandungku Mas Dipa via telepon agar dia ke rumah malam ini. Setengah jam berikutnya, Masku datang dengan temannya yang bernama Mas Kabim. Aku segera menyampaikan permintaan tolong untuk membawa 2 cermin di lantai atas untuk dipindah ke bawah. Untung aku ngajak Kabim, Dek, katanya sambil melihat sekeliling ruang salon yang cukup besar itu. Kalau sudah launching nanti, Mbak Sari harus merasakan layanan salonku ya Mas, kataku pada Mas Dipa. Iya Dek, dia pasti senang. Suasananya nyaman banget, kata kakakku lagi. Ayo Bim, kita ke atas, ajak Masku pada temannya, sementara aku membuntuti ke atas juga. Oh, cermin ini.
Waktu itu bapak beli dari toko mebel temannya, diberi harga murah. Padahal desainnya sangat bagus dan elegan, Dek, kata Masku sambil tersenyum. Ayo Bim, kamu pegang sisi yang sana ya, kata Mas Dipa. Saat cermin itu diputar Mas Kabim untuk diangkat, tiba-tiba tubuh Mas Kabim seperti terangkat lalu jatuh lagi ke lantai. Aduh Dip, punggungku sakit banget, ujar Mas Kabim. Aku terbelalak melihat kejadian itu, sama halnya dengan Mas Dipa yang juga melongo. Sebentar kemudian Masku mau menolong temannya, seketika itu juga seperti tadi, terangkat lalu jatuh lagi ke lantai, mirip terbanting. Aku jadi ketakutan. Kok bisa sesadis begini ya, gumamku dalam hati. Kulihat cermin itu saling berhadapan satu dengan yang lain. Naluriku tergerak, aku segera menggeser cermin itu menyelang, lalu dengan hati-hati aku tarik tangan Masku untuk berdiri. Dan ternyata berhasil, kejadian tadi tidak terulang lagi. Aku jadi berpikir, itu terjadi gara-gara dua cermin itu berhadapan. Sepertinya tahayul, tapi nyatanya seperti itu kok, gumamku dalam hati. Berarti kalau dengan posisi yang berbeda, bakal menghasilkan efek yang beda pula kali ya. Kebetulan jika posisi ini aman. Coba kalau posisi cerminnya berjajar, sama-sama menghadap pada tembok yang sama. Mas, tolong diangkat tapi jangan sampai saling berhadapan ya. Kamu posisikan bersebelahan, kataku pada Masku. Begitu Masku dan Mas Kabim menggeser seperti yang aku suruh tadi, astagfirullah, kami bertiga kaget bukan kepalang karena tampak satu sosok pocong berkain kafan hitam. Aku dengan merinding segera menggeser salah satu cermin itu ke posisi semula dengan harapan hantu itu segera lenyap. Namun ternyata masih ada. Aku dengan paniknya menggeser lagi menjadi punggung cermin yang satu berhadapan dengan punggung cermin yang lainnya. Akhirnya penampakan tersebut langsung hilang. Alhamdulillah, gumamku. Kok bisa seperti itu ya, Dek? Tanya Mas Kabim. Gak tahu, Mas. Yang pasti setiap posisi kayaknya punya pengaruh yang berbeda, kataku pada mereka berdua. Mas, yang aman harus posisi di sudut deh. Misal yang satu menghadap ke selatan, berarti yang satu menghadap ke timur atau barat. Itu terbukti aman, kataku lagi. Ayo Bim, kita bawa yang satu dulu ke bawah, ajak Masku pada temannya. Aku ikut turun untuk menyiapkan sudut mana yang cocok untuk dipasang dua cermin itu. Setelah kedua cermin sudah terpasang di tembok dengan posisi yang teraman, kami bertiga pun minum teh buatan ibuku. Masku bilang, kalau sepertinya perlu dicoba diletakkan searah, tapi posisi depan belakang seperti bangku bus yang berjajar ke belakang. Lain hari ya Mas, kita coba, kataku. Iya Dek, siapa tahu efeknya bagus, kata Mas Dipa sambil pamit pulang bersama Mas Kabim. Besok paginya, aku pandangi kembali satu demi satu cermin yang beli baru, termasuk cermin ajaib itu. Posisinya sudah pas sih, dengan 12 cermin yang terpasang di sekeliling ruangan salon plus 2 cermin ajaib, nampak harmoni sekali. Aku duduk sambil memikirkan lagi tentang cermin kembar itu. Benar juga usul Mas Dipa jika disusun seperti kata dia, gumamku dalam hati. Tiba-tiba HP-ku berdering, kulihat ternyata dari Mbak Teti. Halo Mbak, gimana jadinya? Tanyaku to the point pada dia. Iya Mbak, benar kamu. Setelah aku hitung-hitung lebih fair jika seperti itu. Kapan Mbak Firda di rumah? Tanya dia. Aku sekarang masih di rumah Mbak Teti. Barangkali kalau mau sekarang, sautku. Iya Mbak, tunggu ya, ujar dia sambil menutup sambungan telepon seluler. Permisi Mbak, ting tong. Oh iya Mbak Teti, mari masuk. Dia tampak kaget, sekaligus kagum melihat pemandangan yang di depan mata. Bagus banget Mbak salonnya. Suasananya membuat betah para pelanggan.
Mbak Firda butuh modal berapa? Tanya dia. Bukan modal, Mbak. Namun Mbak nanti suplai semua kebutuhan salon ya. Dan yang terpenting, aku diberi harga yang kompetitif, Mbak. Oh ya tentu, Mbak, kata dia sambil tiba-tiba duduk di meja rias di depan cermin ajaib. Aku jadi berpikir, kenapa bisa seolah-olah cermin itu menarik orang ya? Kata aku dalam hati. Mbak Firda, aku mau facial sekarang ya, Mbak. Baik, Mbak, tapi duduknya tidak di situ ya, kataku sambil mempersilahkan pindah tempat. Enggak, Mbak, di sini saja, kata dia dengan bersikukuh. Dalam hati aku berkata, ya udah deh, di situ juga nggak apa-apa. Aku mulai mendorong rak facial ke dekat tempat Mbak Teti. Singkat kata, proses tersebut telah selesai. Dia memberi aku uang 100.000 tanpa mau diberi kembalian. Ini aneh menurutku. Dan benar, saat kuliah di cermin, dia kelihatan jadi cantik sekali. Dia masih terus memandangi wajahnya sambil tersenyum, kayaknya dia puas sekali. Malam sekitar jam 9 lebih, aku keluar kamar tidur menuju ke kamar mandi. Setelah menunaikan hajat besar, aku langsung menuju ke dapur lalu minum air putih, lantas kembali tidur. Namun ketika melewati dekat ruang salon, aku lihat satu sosok bayangan hitam di depan jendela. Aku cukup terkejut. Tadinya aku pikir itu orang, gak taunya hanya bayangan hitam tapi tidak jelas itu apa. Aku yang sudah ketakutan ini buru-buru menuju ke kamar tidurku. Ya Allah, tadi itu apa ya? Yang jelas tadi itu bukan efek dari cermin ajaib. Tapi kenapa di depan rumahku ada seperti itu? Akhirnya aku terlelap tidur, mungkin sudah capek beraktivitas hari ini. Permios, halo, Permios. Aku jadi geli mendengar suara itu. Masuk, kataku mempersilahkan Lasmi dan Wanda. Selamat pagi orang cantik, rupanya sudah siap nih salonnya Bu Bos, kata Lasmi sambil direspon Wanda dengan cekikian. Kalian Sabtu bantu acara launching ya, dan Seninnya sudah mulai bekerja, oke? Kataku pada Lasmi dan Wanda. Siap juragan, kata Lasmi sambil berjalan dan duduk menghadap cermin ajaib itu. Firda, aku perawatan wajah dong, kata Lasmi tiba-tiba. Aku sudah mengira, pasti tertarik ke situ. Ya udah nggak apa-apa, biar Wanda saja yang facial, kataku sambil menyalakan AC. Ku amati Lasmi dari jauh, dia sering tersenyum sendiri ketika melihat wajahnya di cermin. Kayaknya perlu dicoba posisi yang lain deh cerminnya. Siapa tahu ada efek yang lebih wajar tapi tetap menguntungkan. Malam sekitar jam 8 kurang, aku sudah tiduran di kamar tapi belum merasa ngantuk sedikit pun. Ku coba telepon Mas Dipa, ku bilang kalau besok ku minta datang ke rumah. Namun ternyata besok dia nggak bisa, jadinya lusa saja bersama Mbak Sari. Akhirnya aku sepakati walau lusa itu sudah hari Jumat, sementara Sabtunya sudah acara launching. Hanya terpaut 2 menit, pintu depan ada yang mengetuk. Walau pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Aku segera bangkit lalu berjalan ke arah pintu depan, tapi suara itu sudah nggak ada. Tanggung, gumamku. Aku lanjut membuka pintu utama, dan apa yang aku lihat? Satu sosok pocong dengan bau yang sangat busuk dan amis telah ada di situ. Astagfirullah, teriakku sambil aku tutup pintu agak keras lalu berlari menuju kamar tidur. Bulu kuduku sudah berdiri, termasuk jantungku sudah berdetak cepat. 5 menit kemudian, aku terpaksa ke belakang karena mau minum dan kencing sekalian. Setelah kencing aku menuju dapur, aku terkejut lagi sambil berteriak, badanku mendadak gemetaran. Satu sosok kuntilanak sudah menghadapku dengan seramnya. Badanku sudah keringatan semua, namun aku tak mampu untuk bergerak ke depan. Aku sungguh ketakutan sekali. Firda, ada apa nak?
Itu suara bapakku. Ternyata ibuku juga datang mendekatiku. "Kamu kenapa?" teriak Fir. "Ada hantu, Bu," jawabku sambil menangis. Ibuku segera memelukku, sementara bapakku mengambilkan segelas air putih. Setelah kami duduk di ruang tengah, ku minum air putih itu sampai habis. Segera aku menceritakan 2 penampakan tadi. Bapakku bilang kalau hari Minggu akan mendatangi kenalannya yang seorang paranormal. Setelah sekiranya tenang, aku mengajak bapak ibu untuk kembali istirahat. Baru mulai kantukku datang, tiba-tiba ada suara benda jatuh di ruang depan. Kantukku langsung menghilang, sedangkan rasa takutku kembali menyelimuti. Itu suara dari ruang salon. Benda apa yang jatuh? Kalau ibu sepertinya tidak mungkin. Lagian, lampu ruang salon sudah aku matikan sejak sore. Rasa keingintahuanku membuat aku bangkit, lalu berjalan perlahan ke arah ruang salon. Dadaku kembali berdetak cepat, badanku terasa seperti meriang, merinding semua. Ketika di pintu menuju ruang salon, aku tidak dapat melihat ada apa di dalam karena gelap tanpa satupun lampu menyala. Perasaanku sudah tidak enak. Aku coba mencari tembok untuk mencari tombol lampu. Begitu sudah dapat, aku langsung menyalakan lampunya. Dan apa yang aku lihat? Satu pemandangan yang sangat mencekam. Sosok perempuan dengan mata hitam dan rambut acak-acakan, dan di pangkuannya ada anak kecil tanpa muka. Ya Allah, cobaan apa ini? Aku kembali berteriak minta tolong. Aku semakin ketakutan ketika sosok perempuan itu terkekeh-kekeh sambil menoleh ke arahku. "Pak!" teriakku sekencang-kencangnya, sementara di sampingku sudah berdiri pocong anak-anak. Beberapa detik kemudian jantungku seolah melonjak keluar, manakala pundakku terasa dipegang dari belakang. Dengan spontan aku pun berteriak lagi. "Apa Firda? Ini ibu. Kamu kenapa lagi, Fir?" tanya ibu. Sambil dituntun ibu dan bapakku, aku direbahkan di tempat tidurku sendiri. "Tenangkan hatimu ya, ceritanya besok saja. Mending kamu pejamkan mata dengan rileks. Ibu dan bapak akan menemanimu di sini," kata ibu. Besoknya jam 9 lebih, aku baru bangun dari tidur. Aku masih teringat akan kejadian mengerikan semalam. Apa ada hubungannya dengan cermin itu? Atau justru sebaliknya? Aku segera menghubungi masku lewat chat WA agar dia hari ini kemari. Sorenya, masku dan Mas Kabim sudah datang. Sekarang, coba posisi yang kamu usulkan kemarin, lalu posisi yang salah satunya tiduran di lantai menghadap atas, dan juga perlu dicoba jika menghadap bawah, kataku dengan rinci. "Oke, Dek. Ayo Bim, dimulai," ajak Mas Dipa pada temannya. Dan benar kata Masku, jika dihadapkan pada satu arah dan berjajar ke belakang, efeknya jadi pusing dan mual-mual. Kalau begitu, posisi punggung cermin nempel punggung cermin Mas, jadi terkesan double gitu, usulku pada mereka. "Kan sudah dicoba, Dek," kata Mas Dipa. "Iya, Mas. Tapi kalau nempel kan belum, Mas," kataku argumentatif. Lalu dia dan temannya perlahan mengubah posisi cermin itu sesuai dengan yang aku maksud. Begitu sudah benar-benar menempel, ada satu hal yang menakjubkan. Bila aku bercermin menghadap ke depan, maka aku kelihatan wajahku. Dan anehnya, cermin yang di belakangnya jika menghadap ke cermin lain, maka akan kelihatan bukan wajahku, namun belakang kepalaku dan punggungku. Terlebih lagi, rasanya di ruangan ini menjadi lebih menyenangkan, lebih semangat, dan lebih ceria. Ada satu lagi yang tidak masuk akal bagiku, Masku, Mas Kabim, serta bapak ibuku. Tiba-tiba jadi banyak tetangga yang datang ke rumah menanyakan kapan bukanya salonku. Termasuk beberapa orang yang gak kenal, ketika lewat depan salonku langsung bilang kalau mau potong rambut, atau cuma keramas, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mas, Pak, Bu, salonku bakal rame terus.
Makasih ya Mas Kabim sudah bantu masangin cermin itu. Jangan lupa mbaknya diajak ke sini besok pagi jam 10, Mas. Demikian kisah yang menyeramkan dari Mbak Firda. Semoga salonnya jadi berkembang dan memiliki banyak cabang. See you on the next story. Bye.